Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa binasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Salam sehat bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas materi untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah audit sektor publik. Sebelum ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan rekan-rekan saya. Kami tergabung dalam kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Jessica Huta PA, yang kedua Muhammad Bagus Saputra, dan yang ketiga Wawan Setiawan. Lanjut ke pembahasan. Pembahasan di sini ada 3 materi. Yang pertama ada karakteristik dan lingkungan sektor publik, yang kedua penganggaran sektor publik, dan yang ketiga audit kinerja. Untuk karakteristik dan lingkungan sektor publik akan dibahas oleh saya. Pengertian sektor publik. Sektor publik memiliki pengertian yang luas, cuman di sini saya ngambil kesimpulan, yaitu sektor publik adalah suatu entitas yang ruang lingkupnya mencakup publik dan bertanggung dan bertujuan untuk kemakmuran publik. Selanjutnya, sifat dan karakteristik akuntansi sektor publik. Karakteristik akuntansi sektor publik ini berfokus pada 2 hal. Pertama, akuntansi sektor publik berfokus pada sifat lembaga. Kedua, akuntansi untuk sektor publik berfokus pada tujuan dan lembaga. Yang selanjutnya, perbedaan dan persamaan sektor publik dengan sektor swasta. Perbedaannya bisa dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, tujuan organisasi, yang kedua sumber pembiayaan, yang ketiga pola pertanggungjawaban, struktur organisasi, karakteristik anggaran, stakeholder yang dipengaruhi, sistem akuntansi yang digunakan. Dan yang selanjutnya yaitu persamaan. Persamaannya, kedua sektor publik, swasta maupun publik merupakan bagian integral dari sistem ekonomi. Yang selanjutnya, keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kalangan sumber daya. Dan yang selanjutnya, proses pengendalian manajemen. Persamaan yang selanjutnya, pada beberapa hal kedua sektor publik maupun swasta menghasilkan produk yang sama. Misal, baik pemerintah maupun swasta sama-sama bergerak di bidang transportasi massa. Dan yang selanjutnya, kedua sektor publik, swasta maupun publik terikat pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan. Terima kasih pembahasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Muhammad Bagus Saputra ingin menjelaskan tentang penganggaran sektor publik. Konsep anggaran sektor publik. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung politik yang tinggi. Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik. Pertama, aspek perencanaan, aspek pengendalian, ketiga, aspek akuntabilitas publik. Pengertian anggaran sektor publik. Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran dan kebijakan fiskal pemerintah. Kebijakan fiskal adalah usaha yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekonomi melalui sistem pengeluaran atau sistem perpajakan untuk tujuan tertentu. Alat utama kebijakan untuk mencapai fiskal adalah anggaran. Anggaran merupakan alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Fungsi anggaran sektor publik. Pertama, anggaran sebagai alat perencanaan atau planning tool. Kedua, anggaran sebagai alat pengendalian atau control tool. Ketiga, anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Keempat, anggaran sebagai alat politik. Kelima, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Dan keenam, anggaran sebagai alat penilaian kerja. Dan terakhir, anggaran sebagai alat motivasi. Audit kinerja. Audit kinerja adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisien operasi, efektivitas dan pencapaian hasil yang diinginkan, dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antar kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut.
Manfaat audit kinerja. 1. Peningkatan kinerja. 2. Peningkatan akuntabilitas publik. Karakteristik audit kinerja. Menurut Profesor Sumarjo pada tahun 1980 yang dikutip oleh I Gusti Agung Rai, terdapat beberapa karakteristik dari audit kinerja adalah sebagai berikut. 1. Pemeriksaan operasional. Pemeriksaan haruslah wajar, objektif, dan realistis. Pemeriksaan atau setidaknya tim pemeriksa secara kolektif agar pemeriksaan dapat berhasil dengan baik. Pemeriksaan operasional harus dapat berfungsi sebagai suatu early warning system atau sistem peringatan dini agar pimpinan secara tepat pada waktunya. Jenis-jenis audit kinerja: audit ekonomi dan efisiensi, audit efektivitas atau program. Standar audit kinerja sektor publik. Standar-standar yang menjadi pedoman dalam audit kinerja menurut SPKN yaitu 1. Standar umum. 2. Standar pelaksanaan audit kinerja. 3. Standar pelaporan audit kinerja. Kesimpulannya, sektor publik adalah suatu entitas yang ruang lingkupnya mencakup publik dan bertujuan untuk kemakmuran publik. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran sektor publik merupakan anggaran yang dipresentasikan untuk kepentingan publik demi mencapai kesejahteraan bersama. Pengertian audit kinerja adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan, dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antar kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut. Terima kasih.